Seperti kita tahu bahwa definisi takwa itu simpel ya, kalau sejak dulu zaman sekolah agama itu ya, yang namanya takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Yang simpelnya itu definisi takwa. Tapi seseorang dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya itu ada 3 paradigma. Ada 3 motivasi, ada 3 alasan kenapa seseorang melaksanakan perintah, kenapa seseorang menjauhi larangan. Ya termasuk sekarang yang masih menjalankan sholat berjamaah Isya, ya tersisa sekian ya, dibandingkan awal-awal kemarin masih banyak gitu. Itu juga kan dipengaruhi oleh motivasi, dipengaruhi oleh paradigma yang ada dalam diri masing-masing jamaah. Dari 3 paradigma tersebut, paradigma takwa ya. Yang pertama, paradigma yang pertama itu karena takut siksaan. Jadi alasan seseorang kenapa melaksanakan perintah menjauhi larangan, karena takut azab. Karena diancam oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak bertakwa masuk neraka. Maka sangat dimungkinkan seseorang yang masih dengan paradigma pertama tadi melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya itu karena terpaksa. Kalau saya contohkan, dulu dalam pelajaran sejarah itu ada kerja rodi ya, ada kerja paksa, kerja romusa itu. Atau kalau jauh ke zaman Rasul ada hamba sahaya. Jadi mereka bekerja melaksanakan perintah majikan itu karena takut. Tidak ada pilihan selain mengerjakan apa yang ditugaskan daripada disiksa. Kita tahu kerja paksa, namanya juga kerja paksa kan, dipaksa untuk bekerja. Padahal hati nuraninya tidak ingin untuk bekerja, tapi tidak ada pilihan lain. Daripada tidak bekerja, ya disiksa. Akhirnya mereka melaksanakan pekerjaan yang dituntut oleh majikannya. Hamba sahaya juga sama kondisinya dulu, karena sekarang sudah tidak ada sahaya. Jadi bisa jadi melaksanakan itu karena terpaksa. Daripada saya disiksa, ya udah lebih baik saya kerjakan apa yang diperintah. Nah, paradigma yang kedua dari takwa itu mengharap imbalan, mengharapkan pahala. Jadi seseorang melaksanakan perintah, menjauhi larangan karena diiming-imingi oleh pahala. Ini masih mending paradigma yang kedua ini. Kalau saya boleh contohkan, anak kecil lah, anak-anak ketika disuruh oleh ibunya atau oleh bapaknya suruh ke warung atau suruh kemana, dia tidak mau kalau tidak diberi upah. Kalau diiming-imingi dengan upah baru dia mau. Tolong belikan beras misalkan ke warung, nanti saya kasih upah 2.000. Dia mau, asalnya tidak mau karena tidak diiming-iming oleh upah. Nah, orang dengan paradigma yang kedua ini, dia melaksanakan perintah Allah, larangan Allah, menjauhi larangannya. Karena apa? Karena ada iming-iming pahala. Saya ingin mendapatkan pahala. Tidak salah, tidak salah. Karena memang itu konsekuensi logis ketika kita melaksanakan perintah Allah dan Allah mengiming-imingi dengan pahala tersebut. Hanya saja kalau tadi dianalogikan, ya kalau begitu masih kena seperti anak kecil gitu. Kok melaksanakan perintah masih harus diiming-imingi dengan pahala. Contoh yang paling menyolok itu sholat gerhana ya.
Sholat gerhana itu memang dalam hadisnya tidak ada iming-iming pahala, makanya tidak laku. Saudara-saudara kita itu jarang sekali melaksanakan sholat gerhana. Cobalah perhatikan. Ya, alhamdulillah paling masjid-masjid Muhammadiyah yang ramai sholat gerhana. Nah, yang ketiga, paradigma takwa yang ketiga itu, ini yang paling tinggi. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan itu karena cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Karena cintanya kepada Allah. Kenapa kita cinta kepada Allah? Karena ingat kepada kebaikan-kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau agak sulit mendefinisikan cinta, mungkin bisa disederhanakan dengan karena syukur lah. Itu akan lebih mudah. Jadi paradigma yang ketiga itu, kalau cinta terlalu tinggi, karena syukur. Jadi kita melaksanakan perintah, kita menjauhi larangannya, karena kita ingin bersyukur atas berbagai macam nikmat yang tidak terhingga banyaknya sudah diberikan kepada kita. Maka dalam pikiran kita, tidakkah kemudian kita pantas untuk bersyukur? Bagaimana caranya? Ibadah yang bagus. Nah, maka kemudian seseorang dengan paradigma ketiga ini sudah tidak mempertimbangkan lagi pahala, apalagi takut dengan siksaan. Karena yang ada dalam pikirannya itu, saya ingin berbalas, mulang tarima kalau bahasa Sundanya ya. Jadi ingin membalas kebaikan yang selama ini sudah saya terima, saking banyaknya sampai tidak bisa dihitung. Nah, paradigma ketiga ini sangat dekat dengan keikhlasan yang dituntut menjadi satu syarat diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul ingat kepada seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kemudian dalam melaksanakan perintahnya itu saya ingin bersyukur. Di sisi lain Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum. Pemahamannya kan kalau saya ingin ditambah nikmat oleh Allah, ya saya harus pandai bersyukur. Bersyukurnya dengan apa? Dengan ibadah yang terbaik. Makanya saya sering sekali menyampaikan doa kita yang sangat powerful ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa zikir kepadamu. Zikir itu tidak hanya sebatas melafalkan kalimat thayyibah ya. Lebih dekat dari itu adalah ingat atas apa yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita. Yang konon kata Allah sendiri, la tuhsyuha, kamu tidak akan dapat menghitung rezeki nikmat yang sudah kami berikan kepada kamu. Ingatlah ini nikmat itu yang saking banyaknya. Kalau sudah ingat, baru kemudian kita akan bisa bersyukur. Wa syukrika, dan tolonglah aku untuk senantiasa bersyukur. Jadi kalau sudah ingat kepada nikmat Allah yang maha banyak, maka pastilah kita akan ada merasa ingin bersyukur. Bagaimana sikap syukur kita? Wa husni ibadatika. Diamal nyatakan dalam ibadah yang terbaik. Nah, mudah-mudahan ibadah yang selama bulan Ramadan ini memang dijanjikan oleh Allah dengan berlipat ganda, itu satu bonus lah buat kita. Tapi yang lebih penting lagi, motivasi atau paradigma takwa kita lebih kepada karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat cinta kepada kita. Itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahaladzim, nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.